Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang defense posture, cyber security, dan terorisme. Untuk materi yang pertama, kita masuk ke defense posture atau pose pertahanan, sebuah konsep yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, defense posture bukan lagi sekedar persoalan jumlah tentara atau kecanggihan senjata, tetapi mencerminkan kesiapan menyeluruh suatu negara dalam menghadapi berbagai spektrum ancaman. Secara sederhana, defense posture dapat diartikan sebagai konfigurasi strategis kekuatan pertahanan suatu negara. Konfigurasi ini mencakup struktur militer, doktrin pertahanan, sistem persenjataan, kesiapan personel, kemampuan logistik, dukungan industri pertahanan, hingga kesiapan menghadapi ancaman non-militer. Dengan kata lain, defense posture adalah gambar tentang seberapa siap suatu negara melindungi kepentingan nasionalnya. Pada masa lalu, ancaman utama yang dihadapi negara bersifat konvensional, yaitu invasi militer dari negara lain. Oleh karena itu, defense posture difokuskan pada penguatan angkatan darat, laut, dan udara. Indonesia misalnya menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. TNI dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah darat, laut, dan udara Indonesia. Namun, perkembangan lingkungan strategis global telah mengubah cara kita memandang pertahanan. Ancaman saat ini tidak hanya berasal dari agresi militer terbuka, tetapi juga dari ancaman hibrida seperti perang cyber, disinformasi, sabotase ekonomi, hingga terorisme. Artinya, defense posture modern harus mampu menjawab tantangan multidimensional. Untuk memahami pentingnya defense posture, kita perlu melihat dari 3 perspektif utama, yaitu struktur kekuatan, doktrin dan strategi, serta adaptasi terhadap ancaman baru. Pertama, dari sisi struktur kekuatan. Struktur kekuatan menyangkut jumlah dan distribusi pasukan, modernisasi alat utama, sistem persenjataan atau alutsista, serta kesiapan mobilisasi. Negara dan wilayah luas seperti Indonesia membutuhkan distribusi kekuatan yang proporsional agar mampu merespon ancaman di berbagai wilayah secara cepat dan efektif. Disinilah pentingnya perencanaan pertahanan jangka panjang yang berbasis analisis resiko. Kedua, doktrin dan strategi. Defense posture tidak hanya tentang memiliki kekuatan, tetapi bagaimana kekuatan tersebut digunakan. Indonesia menganut sistem pertahanan semesta, yang berarti seluruh warga negara dan sumber daya nasional dapat dilibatkan dalam upaya pertahanan. Konsep ini berbeda dengan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat yang mengandalkan kekuatan ekspedisioner global dengan pangkalan militer di berbagai kawasan dunia. Setiap negara merancang postur pertahanannya sesuai dengan kondisi geografis, ancaman potensial, dan kepentingan strategisnya. Ketiga, adaptasi terhadap ancaman baru. Di era digital, perang tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Serangan terhadap sistem komunikasi, infrastruktur energi, atau sistem keuangan yang dapat melumpuhkan negara tanpa satu peluru ditembakkan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti drone, kecerdasan buatan, dan sistem senjata otonom turut mengubah lanskap pertahanan global. Negara seperti Tiongkok mengembangkan teknologi militer berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas pertahanannya. Hal ini menunjukkan bahwa defense posture modern sangat erat kaitannya dengan inovasi teknologi. Selain aspek militer, defense posture juga berkaitan dengan stabilitas politik dan ketahanan nasional. Pertahanan yang kuat menciptakan efek deterrence atau daya tangkal. Daya tangkal berarti kemampuan suatu negara untuk mencegah pihak lain melakukan agresi karena mempertimbangkan risiko dan konsekuensi yang besar. Dengan defense posture yang kredibel, negara tidak hanya siap berperang tetapi justru mampu mencegah perang. Namun demikian, penguatan defense posture seringkali mengalami dilema. Di satu sisi, negara perlu meningkatkan anggaran pertahanan untuk modernisasi militer. Di sisi lain, anggaran tersebut juga harus bersaing dengan kebutuhan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan harus dirancang secara seimbang dan transparan agar tidak menimbulkan ketegangan domestik maupun regional. Yang kedua, kita akan bahas tentang cyber security atau keamanan cyber, sebuah isu yang semakin krusial di era digital. Jika dahulu keamanan nasional identik dengan kekuatan militer dan perlindungan wilayah fisik, maka saat ini kita juga harus melindungi wilayah digital. Dunia cyber telah menjadi ruang baru bagi aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan bahkan pertahanan negara. Oleh karena itu, keamanan cyber bukanlah lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Secara sederhana, cyber security adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari akses ilegal, serangan, kerusakan, atau gangguan. Namun dalam konteks yang lebih luas, cyber security adalah fondasi stabilitas nasional di era transformasi digital. Saat ini hampir seluruh sektor kehidupan bergantung pada teknologi informasi. Sistem perbankan beroperasi secara digital,
Transaksi ekonomi dilakukan melalui platform daring, komunikasi pemerintahan menggunakan jaringan elektronik, dan infrastruktur penting seperti listrik, air, transportasi, serta layanan kesehatan yang dikendalikan oleh sistem komputer. Artinya, jika sistem digital ini terganggu, maka dampaknya bisa meluas ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Serangan cyber memiliki berbagai bentuk. Ada yang malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem. Ada ransomware yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan. Ada pula phishing, yaitu upaya penipuan untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan data keuangan. Dalam skala yang lebih besar, terdapat serangan terhadap infrastruktur yang krisis yang dapat melumpuhkan pelayanan publik. Serangan cyber tidak lagi mengenal batas geografis. Pelaku dapat menyerang dari negara manapun tanpa harus hadir secara fisik. Inilah yang membuat ancaman cyber sangat kompleks. Berbeda dengan konvensional, sulit untuk segera mengidentifikasi siapa pelaku serangan. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan jaring anonim dan teknik penyamaran untuk menghindari pelacakan. Di tingkat global, kita melihat bagaimana ruang cyber menjadi arena persaingan geopolitik. Negara-negara besar di Amerika Serikat dan Tiongkok sering terlibat dalam tuduhan spionase digital dan pencurian data strategis. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan cyber kini menjadi bagian dari kekuatan nasional suatu negara. Di Indonesia, pengelolaan keamanan cyber secara nasional dilakukan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Lembaga ini bertugas mengkoordinasikan keamanan sistem elektronik pemerintah, melindungi data nasional, serta merespon insiden cyber. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Dalam jumlah pengguna internet yang sangat besar dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, potensi ancaman juga semakin meningkat. Cyber security tidak hanya menyangkut pemerintah. Sektor swasta memegang peran penting karena banyak infrastruktur digital dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan perbankan, e-commerce, perusahaan teknologi, hingga operator telekomunikasi menjadi target utama serangan cyber. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran krusial. Banyak serangan cyber berhasil bukan karena sistemnya lemah, tetapi karena kelalaian pengguna. Misalnya, penggunaan kata sandi yang lemah, mengklik tautan mencurigakan, atau membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi bagian penting dari strategi keamanan cyber nasional. Lebih jauh lagi, kita perlu memahami bahwa cyber security bukan hanya isu teknis, tetapi juga isu strategis dan politik. Keamanan data berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Data merupakan aset berharga di era ekonomi digital. Kebocoran data pribadi dapat merugikan individu, sementara kebocoran data strategis dapat mengancam keamanan nasional. Ancaman cyber juga sering dikaitkan dengan terorisme dan kejahatan terorganisir. Kelompok ekstrim dapat menggunakan internet, propaganda, rekrutmen, dan penggalangan dana. Kejahatan cyber seperti penipuan daring dan pencucian uang digital juga semakin meningkat. Artinya, keamanan cyber beririsan langsung dengan stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri. Selanjutnya, materi tentang terorisme yang terakhir, yang sebagai salah satu ancaman keamanan paling kompleks di era modern. Berbeda dengan perang konvensional antar negara, terorisme merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara dengan tujuan menciptakan ketakutan luas demi mencapai kepentingan politik, ideologis, atau keagamaan. Tesis utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terorisme di era modern telah berevolusi menjadi ancaman asimetris yang terintegrasi dengan teknologi digital, sehingga penanggulangannya tidak dapat lagi mengendalikan pendekatan militer semata, melainkan memerlukan strategi multidimensional yang mencakup keamanan, pendidikan, sosial, dan kerjasama internasional. Secara konseptual, terorisme bertujuan menciptakan dampak psikologis yang lebih besar daripada dampak fisik serangan itu sendiri. Sebuah ledakan bom mungkin hanya terjadi di suatu lokasi, tetapi kekuatannya dapat ditimbulkan dan dapat menyebar ke seluruh negara bahkan dunia. Inilah karakter utama terorisme, yaitu efek teror yang melampaui skala serangannya. Sejarah menunjukkan bahwa praktik teror telah ada sejak lama, namun dalam beberapa dekade terakhir terorisme mengalami transformasi signifikan. Jika dahulu kelompok teroris beroperasi secara lokal dengan struktur hierarkis yang jelas, kini banyak jaringan terorisme bersifat transnasional, fleksibel, dan terdesentralisasi. Salah satu contoh nyata adalah ISIS yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota dari berbagai negara, dan membangun jaringan global. Kelompok ini menunjukkan bagaimana internet dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memperluas pengaruh ideologi ekstrim. Selain itu, peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Al-Qaeda menjadi titik balik dalam kebijakan keamanan global. Sejak saat itu, dari berbagai negara memperketat sistem keamanan, meningkatkan kerjasama intelijen, dan mengesahkan undang-undang anti-terorisme yang lebih komprehensif. Namun demikian, meskipun upaya global telah dilakukan, terorisme tidak sepenuhnya dapat dihapuskan. Mengapa demikian? Karena terorisme bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan ideologi, keadilan sosial, konflik politik, dan radikalisasi.
Di era digital, proses radikalisasi menjadi semakin kompleks. Seorang dapat terpapar ideologi ekstrem melalui media sosial tanpa harus bertemu dengan kelompok teroris. Algoritma digital bahkan dapat memperkuat paparan tersebut melalui penyebaran konten yang serupa secara berulang. Hal ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai self-radicalization, yaitu radikalisasi mandiri tanpa kontak fisik dan jaringan teroris. Dalam konteks Indonesia, ancaman terorisme juga pernah menjadi tantangan serius. Negara merespon dengan pendekatan hukum dan keamanan, termasuk pembentukan satuan khusus kontra terorisme serta program deradikalisasi. Namun pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan represif tidak cukup. Penangkapan pelaku memang penting, tetapi mencegah munculnya pelaku baru jauh lebih krusial. Disinilah pentingnya pendekatan multidimensional. Pertama, pendekatan keamanan. Aparat penegak hukum dan intelijen harus memiliki kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi ancaman. Yang kedua, pendekatan preventif melalui pendidikan dan literasi digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh propaganda ekstrem. Pendidikan, toleransi, dan nilai kebangsaan menjadi fondasi penting dalam mencegah radikalisasi. Ketiga, pendekatan sosial ekonomi. Dalam beberapa kasus, menganalisasi sosial dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong seseorang tertarik pada ideologi radikal. Oleh karena itu, pembangunan yang inklusif dan adil juga merupakan bagian dari strategi kontra terorisme. Keempat, kerjasama internasional. Karena jaringan teroris sangat sering melintas batas negara, maka kerjasama antar negara dalam berbagi informasi intelijen dan koordinasi penegakan hukum sangat diperlukan. Tidak ada negara yang mampu menghadapi ancaman ini sendirian. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati agar kebijakan kontra terorisme tidak melanggar hak asasi manusia. Pendekatan yang terlalu represif tanpa pengawasan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan justru memperburuk radikalisasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil harus dijaga. Terima kasih.